Bagaimana sebagai seorang hakim itu untuk menjaga profesionalitasmenya agar tidak berubah menjadi mungkin melewati kewenangan legislatif ya, sebagai judicial overreach gitu, sebagai pembentuk hukum. Nah, ini bagaimana nih? Sejauh mana Mahkamah Agung memperkuat penerapan doktrin ini, tanggung jawab mutlak ini dalam putusan-putusannya yang mungkin ada judicial activism di situ. Menurut Yang Mulia mungkin dari penanganan perkara selama ini Mahkamah Agung bagaimana? Terkait dengan kerugian, lebih jauh nih, bagaimana seorang hakim dapat menggunakan JA ini, judicial activism ini, untuk menafsirkan kerugian lingkungan hidup secara luas, termasuk yang non-ekonomi ya, atau ekologis, kerugian ekologis seperti itu. Di dalam JA ini memungkinkan nggak bagi hakim untuk memerintahkan tindakan pemulihan yang melebihi tuntutan penggugat? Tadi kan keadilan ya, merasa kayak gini. Nah, di lain pihak, di dalam perkara perdata kan ada yang disebut dengan ultra petita. Betul. Nah, ini gimana irisannya atau bagaimana ini Yang Mulia memandang seperti itu? Begini. Tadi mengenai JA di dalam penanganan perkara. Ini yang menarik lagi adalah mengenai eksekusinya. Ini kan hal yang sulit ya. Sulit, banyak eksekusi perkara lingkungan ini menemukan banyak kendala ini kan di lapangan ini. Apalagi mengenai pemulihan yang tentunya sifat kompleks dan berbiaya tinggi. Pemulihan lingkungan ini kan, waktunya juga panjang ini. Seperti itu. Nah ini, kalau yang selama ini terjadi, ini Mahkamah Agung melihat ini hambatan-hambatan apa ya yang banyak terjadi ya, sehingga nanti mungkin bisa menjadi masukan bagi para ketua ini ya, di Satker ini, strateginya gimana ini kalau untuk eksekusi terhadap pemulihan lingkungan ini. Podium Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kali ini bersama kita Yang Mulia Dr. Lukas Prakoso, SHM Hum. Selamat pagi Yang Mulia, apa kabar? Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Tema kali ini judicial activism dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Jadi Yang Mulia sebagaimana kita tahu adalah hakim pada Kamar Perdata Mahkamah Agung, sekaligus juga di sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup di BSDK. Yang Mulia juga mengajarkan materi mengenai judicial activism pada sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Betul Yang Mulia? Betul. Baik. Isu lingkungan hidup ini telah menjadi tantangan multidimensi yang mendesak, baik di tingkat nasional maupun global. Kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan telah menimbulkan dampak serius terhadap hak asasi manusia dan keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks ini, lembaga peradilan memegang peranan krusial tidak hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai benteng terakhir perlindungan lingkungan. Konsep judicial activism atau aktivisme yudisial merujuk pada praktek hakim yang melangkah lebih jauh dari interpretasi harfiah teks undang-undang. Dalam konteks lingkungan hidup, aktivisme ini berarti hakim menggunakan wewenangnya untuk menafsirkan norma hukum secara luas, mengisi kekosongan hukum, atau bahkan menciptakan doktrin baru demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan ekologis. Kejelasan mengenai batas-batas dan penerapan aktivis ini akan membantu menciptakan putusan yang konsisten sekaligus menjamin perlindungan ekologis yang maksimal. Baik, Yang Mulia, terkait dengan tema hari ini mengenai judicial activism dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Bagaimana Yang Mulia ya mendefinisikan judicial activism tersebut dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia? Jadi kalau soal judicial activism sebenarnya itu kan manakala hakim menghadapi satu kasus, ya, kemudian di situ ada aturan yang tidak jelas, kabur dan seterusnya, maka dia tidak boleh menyerah. Pasal 5, pasal 10 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jelas menjelaskan bahwa di situ hakim wajib menggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Hakim juga tidak bisa menolak
perkara yang diajukan kepadanya dan alasan tidak ada hukumnya. Nah, di sini dalam konteks ini, ketika mengadili perkara lingkungan hidup, itu tidak bisa kita melakukan pendekatan secara yuridis saja. Perkara lingkungan hidup itu harus diselesaikan dan didekati dengan berbagai pendekatan seperti ekologi, sosial, filsafat, bahkan hukum sendiri. Nah, disitulah sayangnya kan tidak semua undang-undang berbicara soal itu. Nah, ketika undang-undang tidak berbicara soal itu, disinilah hakim masuk. Jadi ada kekosongan hukum. Ada di situ, hakim masuk. Contoh saja, kayak gini. Kalau di perkara pidana, sebelum saya masuk ke perkara lingkungan ya, sudah jelas bahwa dia pengguna, tapi dakwaannya, umpamanya 112, 114, dia pengguna 127 seharusnya. Sang hakim kemudian melakukan judicial activism dengan tetap pada dakwaan tersebut, hanya hukumannya tidak merujuk pada 112 atau 114. Strafmanya ya. Strafmanya kan itu. Dan disitulah dalam perkara lingkungan juga demikian. Beberapa contoh kasus, umpamanya kasus-kasus yang terjadi ketika diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Itu salah satu contoh judicial activism dari hakim juga. Tidak ada sama sekali aturannya. Strict liability tahun itu dasarnya adalah Undang-Undang 23 tahun 97 saat itu. Precautionary principle belum ada, tapi hakimnya mencari. Itu salah satu contoh saja. Baik. Jadi ada kekosongan di situ, tetapi yang dipergunakan oleh hakim melakukan judicial activism bukan sekedar kemudian melakukan judicial activism tanpa dasar, tanpa sebab. Ada aturannya. Kalau dia berhubung pada positivisme, maka habis semuanya. Tapi yang dilihat adalah keadilannya. Disitulah hakim kemudian memanfaatkan celah itu. Ini kok rasanya tidak adil. Ini kata hati sang hakim. Oke, baik. Tadi yang mulia sudah menjelaskan mengenai landasan filosofis maupun mungkin doktrin hukum ataupun pasal-pasal seperti dari pasal 5 Undang-Undang Kehakiman maupun kita yang tidak boleh menolak perkara dari itu ya. Nah, ini bagaimana sebagai seorang hakim itu untuk menjaga profesionalitasmenya agar tidak berubah menjadi mungkin melewati kewenangan legislatif ya sebagai judicial overreach gitu, sebagai pembentuk hukum. Nah, ini bagaimana nih? Sumber hukum salah satunya adalah putusan hakim. Kalau hukum positif memang yang buat legislatif. Tetapi itulah makna adanya hakim. Hakim dituntut ada, hakim harus ada karena salah satu sumber dari hukum adalah putusan hakim. Dan dasarnya juga ada. Pasal 5, pasal 10. Kalau menurut aliran klasik dulu Immanuel Kant tuh, dia bilang bahwa hakim itu hanya labus de la loi. Tidak boleh. Hakim tidak boleh, tidak harus menggunakan undang-undang sebagai dasar pijakan putusannya. Itu aliran klasik. Jadi hakim tidak boleh untuk menafsirkan, membuat hukum sendiri. Apa yang disodorkan oleh legislatif, ya itulah hukumnya. Kemudian hakim menerapkan. Nah, tapi pertanyaan mendasarnya apa? Kalau demikian, kalau hanya seperti itu, apakah perlu seorang hakim? Hakim ada memang seharusnya untuk mengisi kekosongan itu. Lalu apakah ada kekhawatiran, ada kemudian jadi menerobos dan seterusnya? Tidak. Alasannya kan ada, pasal 5, pasal 10. Undang-undang sudah mengatakan dasarnya ada, silakan Anda melakukan penemuan hukum. Lalu apa lagi? Kecuali di situ tidak ada pasal 5, pasal 10 Undang-Undang KK. Maka di situ jelas ada larangan, tidak boleh. Maka kita akan bicara soal doktrin. Kalau misalkan di situ tidak ada. Tapi di sini sudah jelas dijamin. Yang tidak boleh adalah melakukan judicial activism tapi tidak berdasar hukum. Para cendekiawan, para akademisi, para praktisi hukum dimanapun juga kan mengatakan bahwa sebenarnya judicial activism itu tidak asal melakukan judicial activism, tapi melakukan penemuan hukum atas dasar hukum juga. Tapi di mana? Prof. Sudikno mengatakan hakim menggali. Menggali artinya apa? Berarti hukumnya sudah ada. Cuman kita menemukan di mana. Nah, itulah mengapa dari sumber-sumber hukum itu, salah satunya adalah hukum positif. Maka dicari dari situ. Kemudian putusan atau doktrin, jurisprudensi, aturan tidak tertulis, konvensi internasional, itu kan sumber-sumber hukum. Nah, yang dicari di situ. Nanti saya tunjukkan bagaimana sang hakim seharusnya ketika
melakukan suatu aktivitas yudisial yang ternyata di dalam undang-undang itu belum dicantumkan prinsip atau asas itu, tapi kemudian dia sudah melakukannya. Sayang dia tidak mencantolkannya ke sana. Nah itulah perlunya pemahaman yang lebih luas lagi kepada para hakim tentang bagaimana mekanisme atau bagaimana cara menemukan hukumnya itu, mengkonstruksikannya. Bukan asal kemudian langsung, wah ini tidak benar ini harus begini-begini. Enggak. Tapi ada metodenya, ada caranya. Baik, baik. Ini menarik ini, metode cara itu ya. Nah, itu apakah di berbagai pelatihan sertifikasi hakim kita, hakim lingkungan tentunya, metode dan cara itu di apa praktekkan terus diajarkan seperti itu? Karena ini kalau tadi pendapat yang mulia, berarti judicial assessment ini tidak berbenturan dengan etika dan profesionalisme kan, maksudnya karena ada aturan hukumnya yang mendasari tadi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau secara etika pun memang secara moral dan apa kewajiban kita sebagai hakim untuk menemukan hukumnya. Nah, untuk tadi metode-metode bagaimana itu? Referensi dari Prof. Dikno itu kan dalam salah satu bukunya, Metode Penemuan Hukum. Jadi saya akan mengidentikan dulu ya antara JA dengan penemuan hukum. Ya, saya anggap ini satu hal yang identik karena cara berpikir hakim ketika melakukan aktivitas yudisialnya, dia pandangan pribadinya itu masuk ke dalam persoalan itu. Oh, justru di judicial system ini Pandangan pribadi masuk. Iya, pandangan pribadi masuk. Bahkan kadang-kadang orang mengatakan bahwa sang hakim ini akan ultra virus. Memang. Subjektivitasnya juga gimana? Betul. Subjektivitasnya pasti berbicara di situ. Tapi subjektivitas yang positif. Ya. Ada metode-metode penemuan hukum yang sebagaimana ditulis oleh Prof. Dikno. Contohnya apa? Ya, ada penemuan hukum melalui apa? Rekonstruksi, melalui interpretasi. Interpretasi ada berapa macam itu, macam-macam tuh. Ya kan? Lah, itulah alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan penemuan hukum. Salah satunya adalah merekonstruksi, ya, atau menginterpretasi. Ingat salah satu contoh kasus di Mandailing Natal tahun 88 kalau tidak salah itu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Prof. Paulus saat itu. Hak gugat organisasi lingkungan itu belum dikenal di dalam undang-undang lingkungan kita. Ya. Betul. Ini perkara antara Walhi melawan Inti Indurayan Utama. Gitu. Meskipun akhirnya gugatan Walhi itu ditolak, tetapi di situ ada satu judicial activism dari hakimnya yang menerima hak gugat organisasi lingkungan. Kalau dibaca putusan itu, maka Pak Paulus, almarhum Prof. Paulus ketika itu merekonstruksikan dari aturan tentang legal standing class action itu dengan membuat studi perbandingan, mengutip pendapat dari salah satu yang paling terkenal adalah dari Profesor Christopher Stone. Dalam satu artikelnya dia mengatakan should trees have a standing? Apakah pohon itu mempunyai hak gugat? Nah di situ Prof. Paulus menafsirkan sampai pada kesimpulan menyatakan bahwa organisasi lingkungan harus diberi hak untuk menggugat. Sebenarnya di negara lain sudah ada buat organisasi lingkungan, sudah ada di Belanda juga sudah ada saat itu. Tapi di Indonesia kan belum ada. Tapi bagaimana mencantolkan bahwa organisasi lingkungan ini punya hak untuk menggugat? Salah satu syaratnya apa? Dia memang bekerja untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Anggaran dasarnya apa? Jelas menyatakan itu. Dan dia tidak mencari keuntungan dengan mengajukan gugatan minta ganti rugi bagi organisasi itu, tidak. Dia adalah guardian. Nah itulah Inti Indurayan Utama melawan Walhi saat itu lahirlah hak gugat organisasi lingkungan dari tangan seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Prof. Paulus. Baik, tadi itu persamaan. Kalau perbedaannya antara judicial activism dengan penemuan hukum yang lainnya ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Sudikmo tersebut, atau yang selama ini kita ketahui mengenai penemuan hukum apa? Kalau umpamanya kita bicara pure soal JA, ya konsep yang datangnya dari negeri sono, dari Amrik sana ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau konsep judicial activism yang pure di sana. Contoh, ya, dulu ketika di Amerika
ada pembatasan, ada perbedaan ras antara apa orang yang kulit warna dengan Color people dengan yang tidak, ya, gitu kan. dengan yang kulit putih, Ya. ya kan? Orang yang kulit berwarna tidak bisa sekolah. Ketua Mahkamah Agung sana saat itu, ya, ini kasus sangat terkenal antara Brown melawan the Board of Education. Segregasi tentang itu dihilangkan. Berarti apa? Menciptakan norma baru. Itulah. Ingat putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ini tentang sistematis, Logis, masif, masif. ya kan? Ya. Itu di Undang-Undang MK apa? Ada nggak itu? Tidak ada. Tapi Mahkamah Konstitusi kemudian menciptakan hal seperti itu, melahirkan dalam putusannya semacam itu norma baru dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang pure judicial activism. Sedangkan judicial activism dalam arti sempit yang saya berikan, saya anggap ini adalah identik. Itu adalah penemuan hukum tapi didasarkan pada hukum. Penemuan hukum yang didasarkan atas hukum. Iya. Saya kasih tahu. Pencerahan lagi yang mulia. Oke. Nah, biar Ini kawan-kawan di putusan Satker ini. Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Pengadilan Negeri Bandung itu hakimnya saat itu ada almarhum Pak Dedi Supandi. Dia juga sangat care tentang lingkungan. Ya. Mandalawangi. Strict liability belum ada. Precautionary principle belum ada. Belum ada di dalam, atau kalau di Undang-Undang 32 2009 sekarang itu diartikan sebagai asas kehati-hatian. Ya kan? Tapi dari konsepnya sejak awal yang lahir dari deklarasi Rio tahun 92 sebenarnya precautionary principle adalah prinsip pencegahan dini. Di dalam Undang-Undang 2397 saat perkara di PN Bandung, kasus Mandalawangi itu ada, belum ada sama sekali asas itu. Tapi sang hakim kemudian menyatakan bahwa karena Indonesia ini adalah state party dari deklarasi Rio, salah satu negara penandatangan deklarasi Rio, ya Rio Declaration tahun 1992, maka Indonesia bisa mengadop itu. Jadi asas-asas yang ada di deklarasi Rio bisa kita. Nah, setelah kita telusuri lagi, ternyata di dalam penjelasan huruf D Undang-Undang 23 tahun 97, penegakan hukum lingkungan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Di situ ada salah satu sumber hukum adalah konvensi internasional. Kan ada? Nyambung kan itu? Baik. Satu. Kemudian kalau kita larikan lagi, ada pasal 28 huruf H Undang-Undang 1945. Konstitusi kita. Ada dasarnya. Sumber hukum kan? Sumber hukum tertulis ini. Betul. Melenceng nggak itu? Enggak kan? Baik. Tuh. Ada lagi di pasal di Undang-Undang 39 tahun 2009. Tentang Undang-Undang HAM. Setiap warga negara berhak atas kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat. Di situ ada. Hanya belum dirangkum di dalam satu putusan, tidak ditemukan. Padahal ada. Itu Di dalam hukum positivisme lingkungan sendiri itu juga betul. kan. Iya. Baik. Jadi kalau menurut Yang Mulia, judicial activism ini bukan sekedar hakim dengan subjektivitasnya berkontemplasi terus kayak orang dukun nemukan sesuatu rasa gitu kan itu ya berarti ya baik. Selalu ada dasar yang dipergunakan oleh sang hakim. Ya kan? Contoh yang saya sebut awal tadi adalah soal narkotika tadi 127 tadi. Baik. Tadi Yang Mulia sempat menyebutkan mengenai asas kehati-hatian ya, precautionary principle dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di dalam putusan Mandalawangi di PN Bandung tersebut. Kalau dikaitkan dengan judicial activism ini beririsan nggak dengan itu? Apa kalau dari putusannya Bandung itu adalah contoh nyata dari adanya judicial activism dari hakimnya membuat asas yang ada di deklarasi itu dimasukkan padahal di tahun 97 kan hal itu belum ada, asas itu belum dirangkum dalam undang-undang lingkungan yang lama kan begitu. Seperti itu ya maksudnya. Iya.
Jadi tindakan hakimnya kita sebut sebagai judicial activism, tetapi pisau analisis untuk memecahkan kasus itu dia menggunakan precautionary principle, pencegahan dini, juga dengan diterimanya strict liability di dalam perkara tersebut. Tindakannya kita sebut sebagai judicial activism, kemudian dia juga memasukkan prinsip atau asas ini ke dalam tindakan itu. Semata-mata untuk apa? Untuk perlindungan dan penjagaan lingkungan. Lebih lanjut Yang Mulia, ini kan saat ini di dokter-dokter di kampus dan lain sebagainya maupun di FGD menyebutkan mengenai strict liability ya, di dalam penanganan pertanggungjawaban bagi pencemar lingkungan. Nah, ini sejauh mana Mahkamah Agung memperkuat penerapan doktrin ini, tanggung jawab mutlak ini dalam putusan-putusannya yang mungkin ada judicial activism di situ. Menurut Yang Mulia mungkin dari penanganan perkara selama ini Mahkamah Agung bagaimana? Strict liability pasal 88 Undang-Undang 32 itu ya, ketika belum ada, belum dimuat, belum diadop menjadi satu asas di dalam satu ketentuan di dalam undang-undang yang sifatnya positif. Dalam salah satu putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara diterima oleh sang hakim. Diterima. Tingkat pertama diterima. Di tingkat pertama, sang hakim menerima strict liability itu, kemudian menyatakan Anda harus bertanggung jawab secara mutlak. Ya. Namun dalam putusan hakim itu belum dielaborasi lagi lebih lanjut tentang apa itu yang kita kenal dengan strict liability. Strict liability itu kan liability without fault. Ya, pasal 88. Setelah ada. Tapi kalau kita bicara hukum acara konvensional, hukum material konvensional yang ada pada 1365, yaitu adalah liability based on fault. Ya kan? Tanggung jawab karena adanya kesalahan. Nah, di dalam strict liability ini dibalik. Anda harus bertanggung jawab karena kesalahan Anda, tapi saya tidak perlu membuktikan. Ini berbeda dengan pembalikan beban pembuktian, bukan. Berbeda ya. Itu jelas sesuatu yang berbeda karena sejarah lahirnya strict liability itu juga beda dengan safety burden proof. Beda sekali itu. Strict liability itu lahir dari kasus Reliant Fletcher. Karena para penggugat ini tidak mempunyai dana yang cukup untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan, saksi ahli. Ya, itu kasusnya di Inggris. Ya. Kemudian pengadilan Inggris menyatakan Anda tidak perlu membuktikan itu. Karena ini adalah soal-soal yang sangat rumit. Dalam perkembangannya kemudian doktrin yang ada dalam putusan Reliant Fletcher itu, ya, norma-norma yang ada itu, ya, dikembangkan oleh para ahli. Lalu bagaimana? Anda tidak perlu membuktikan kesalahan, tapi Anda harus membuktikan adanya kausalitas, adanya tindakan. Dan tindakan ini apa? Tindakan ini punya potensi untuk satu, mencemarkan atau menimbulkan pencemaran, atau menghasilkan limbah B3 dan seterusnya. Itu tindakan itu dibuktikan. Teori instrumental umpamanya. Saya menggunakan truk-truk besar-besar untuk melakukan kegiatan atau aktivitas saya dalam yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, ya kan? Teori instrumental. Di sini berarti ada kegiatan saya dalam skup yang besar. Ternyata warga menderita kerugian, ya, mengalami kerugian. Si penggugat mengatakan ini berlaku strict liability, tapi dia tidak bisa membuktikan kesalahannya di mana. Tapi yang jelas antara kerugian dengan perbuatan itu ada. Kalau boleh saya menyimpulkan atau menangkap tadi itu, kalau di dalam lingkungan hidup ini ya, terkait dengan strict liability, seorang atau perusahaan bergerak di bidang yang pastinya akan menimbulkan dampak. Ya, kalau ada dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat tidak perlu secara membuktikan bahwa itu ada kesalahan dari perusahaannya, begitu ya. Betul. Karena contoh tadi kan truk-truk besar sudah jelas. Ya.
Kalau ke jalan umum pasti rusak jalannya. Ya. Lewat debu pasti banyak. Betul. Ya. Terus kalau penggalian tambang atau apa tentu ada efek-efek Nah, atau negatif. besar, ya kan? Gitu. Itu kan teori instrumental itu. Ya. Instrumen apa saja yang dipakai. Nah, itu bisa membuktikan bahwa ada keterkaitan antara perbuatan dan akibat yang timbul. Kemudian memang benar-benar ada kerugian. Dan kerugian itu memang diderita oleh si warga di situ ya, orang yang menggugat itu. Baik. Cuma tidak perlu membuktikan salahnya di mana. Terkait dengan kerugian, lebih jauh nih. Bagaimana seorang hakim dapat menggunakan JI di judicial activism ini untuk menafsirkan kerugian lingkungan hidup secara luas, termasuk yang non ekonomi ya, atau ekologis, kerugian ekologis seperti itu. Kalau yang kerugian ekologis itu sudah ada ahlinya, ada ahli valuasi lingkungan. Kemudian kerugian ekonomi, kerugian lingkungan itu juga sudah ada peraturan pemerintahnya. Poin-poin item-item apa saja yang bisa yang dianggap sebagai kerugian lingkungan dan berapa besarnya ya di situ. Namun ketika sang hakim tidak menggunakan judicial activism ini, kalau sudah ada wadahnya, maka dia tidak akan keluar dari apa yang sudah ada. Contoh saja, umpamanya di aturan itu sudah jelas, dan itu dari sisi keadilannya memang demikian. Maka tidak perlu lagi hakim akan melakukan judicial activism karena itu sudah cocok. Ya, di situ ada juga ada saksi ahlinya. Nah, yang bisa dilakukan hakim ketika menghadapi perkara sengketa lingkungan hidup, ada sisi keadilan yang tersentuh di nuraninya dia. Loh, ini kan tidak adil ini. Dampaknya dengan yang dituntut ini nggak seimbang atau gitu. Betul. Satu, contoh saja kebakaran beberapa waktu yang lalu di Palangkaraya. Hutan ya, kebakaran hutan. Kebakaran hutan karhutlah. Hakim menyatakan, tingkat pertama menyatakan itu yang terjadi kebakaran itu bukan di lahannya si tergugat. Secara kasat mata kita bisa merasakan dampaknya itu apa. Penerbangan terganggu, ISPA, Oh iya. oksigen naik di situ, di Riau, Kampar dan seterusnya, di Palangkaraya. Apakah kita tutup mata? Itu bukan salah saya. Tergugatnya mengatakan, itu bukan salah saya. Lah, ini sudah jelas dampaknya ada. Masih juga kita akan mengatakan bahwa itu bukan. Loh, ya jangan begitu. Ini sudah ada sesuatu di depan mata kita, tapi dari sisi normanya bukan. Lalu apa yang bisa dilakukan hakim? Nah, disinilah hakim akan mengatakan ini bersentuhan dengan sisi keadilan. Nah, ketika itulah hakim akan mencari jalan. Hakim seharusnya, bukan akan ya, tapi seharusnya kemudian mulai mencari jalan. Nah, ternyata di dalam hukum lingkungan itu juga ada satu asas lain yang lagi, indubio pro natura, ya kan? Indubio natura ini adalah turunan dari constitutional principle. Jika ada keraguan, maka seharusnya lingkungan lain dimenangkan. Diutamakan ya. Nah, itu kan, nah, tinggal dicari. Akhirnya ragu, benar nggak sih si tergugat ini si penyebab dari kebakaran lahan itu? Tapi akibatnya sudah terjadi. Maka kemudian kita akan tutup mata. Untuk apa Anda duduk di situ sebagai hakim? Kalau kemudian Anda tutup mata, mending Anda jadi birokrat saja lah. Jangan jadi hakim. Baik. Nah ini menarik, Yang Mulia. Jadi hakim-hakim dalam perkara lingkungan ini seharusnya tidak perlu ragu lagi ya dengan judicial activism-nya melakukan perubahan hukum, meskipun itu mungkin secara pasal atau belum diatur, tapi kan asas ada, gitu kan, tidak perlu ragu lagi. Kan mungkin begini Yang Mulia, ada sebagian rekan-rekan mungkin merasa kalau melakukan ini nanti kalau ada pengaduan atau apa bisa karena ultra petita atau tidak berdasarkan hukum atau apa, sehingga takut dilaporkan ke bawah atau lain sebagainya. Nah, kalau menurut Yang Mulia bagaimana itu? Seperti itu. Tidak seharusnya pertanyaan semacam itu ada di benak kita kalau kita tahu bahwa posisi kita ini sebagai hakim. Saya juga sangat menyayangkan seandainya seorang hakim akan mengatakan takut diperiksa Bawas
takut diperiksa sama KY dan seterusnya. Kita melakukan JA, itu sudah ada aturannya, ya kan? Sepanjang kita melakukan JA itu sesuai dengan hukum, kan ada hukumnya, bukan tanpa hukum loh. Melakukan JA, sementara ada dasarnya itu melakukan hal demikian untuk penemuan hukum, tapi kita takut. Kalau begitu jangan deh jadi hakim seperti itu. Itu tidak benar sikap semacam itu. Kecuali di situ ada faktor X, ada unsur yang mempengaruhi hakimnya. Anda boleh takut. Tapi sepanjang Anda tidak pernah melakukan apa-apa, ya mau diperiksa sama malaikat pun akan siap. Jadi apa lagi yang ditakutkan kalau gitu? Saya sependapat dengan Yang Mulia. Ya. Di dalam JA ini memungkinkan nggak bagi hakim untuk memerintahkan tindakan pemulihan yang melebihi tuntutan penggugat? Tadi kan keadilan ya, merasa kayak gini. Nah, di lain pihak, di dalam perkara perdata kan ada yang disebut dengan ultra petita. Betul. Nah, ini gimana irisannya atau bagaimana ini Yang Mulia memandang seperti itu? Begini. JA atau kita mengabulkan lebih dari itu kan juga tergantung hitung-hitungan dalam persidangan. Yang bisa dibuktikan kerugian itu yang terjadi di persidangan adalah yang itu. Kalau hakim kemudian keluar dari situ setelah putusannya, ya memang salah. Tapi kalau di dalam proses pembuktian tentang kerugian itu, saksi ahli mengatakan ini loh kerugiannya sekian, ya kan? Maka boleh dong pakai itu. Itu kan yang fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tapi di Bukan petitumnya, karangan hakim. Nah, coba cek lagi di dalam ketentuan Perma nomor 1 tahun 23. Ya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di situ. baik. Dan rata-rata juga tidak akan selisih banyak antara yang di dalam nilai di dalam gugatan itu dengan yang terjadi di persidangan. Karena sebelumnya kan mereka sudah berargumentasi dulu, udah hitung-hitungan dulu, kemudian tentang hitung-hitungannya mereka bawa di persidangan, mereka bawa saksi ahli, mereka bawa hasil-hasil lab dan seterusnya. Nah, di situ kan dipertanggungjawabkan secara terbuka kan. Didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. fakta itu diperoleh dari keterangan ahli dan bukti ya, scientific evidence ya. Betul. Jadi apa ya? Kayak yang kalau gitu ultra petitanya kalau begitu. Jadi kan kalau rekan-rekan hakim secara tradisional menyatakan kan misalnya nuntutnya 1 M itu kan, terus kerugiannya seperti ini, terus kita putus lebih dari itu, terus ada juga pemulihan lingkungan, hidup dan lain sebagainya yang itu tidak diminta misalnya. Nah itu bukan menurut Yang Mulia berarti bukan ultra petita itu. Kalau saya kok bukan. Ini saya kasih contoh saja. Masih ingat kasus waduk itu apa? Yang di Boyolali. Boyolali ya. Yang diitukan dengan Fatma. Nah, betul. Putusan MA saat itu, ya, itu kan satu kerupuk nilainya saat itu adalah 5.000 kalau tidak salah yang digugat per meter tanah itu ya. 5.000 udah berjalan. Dumombo, kasus Dumombo, Nah, siap. Yang Mulia. tapi sama Hakim Agungnya saat itu udah Prof. Asikin. Masa sih 1 meter tanah dihargai dengan harga 1 kerupuk 5.000 rupiah. Cuma beliau dia jadikan berapa? 50.000 kalau tidak salah. Dinaikkan ya. Dinaikkan. Apa dasarnya beliau itu? Adil tidak kalau seandainya nilai segitu di ini. Meskipun di tingkat PK kemudian dibatalkan karena alasan ultra petita. Cuman dari situ kita sudah bisa dapat gambaran bahwa hakim manakala melihat ketidakadilan di situ, maka dialah yang akan bergerak mengisi kosongan itu. Saat ini ada cerita dari bukunya Prof. Sajipto. Suatu saat beliau ketemu sama Prof. Asikin ini dalam satu kesempatan. Anda memutus lebih dari yang dituntut. Tidak salah di bingkai ceritanya seperti itu. Itu hukumnya apa? Dibilang Prof. Sajipto begitu kepada Prof. Asikin. Apa kata Prof. Asikin? Sayalah hukumnya. I'm the law. Judge. Itu sampai membuat Prof. Sajipto itu tertegun. Seperti disambar geledek siang bolong. Dia mengatakan betapa hebatnya.
sayalah hukum itu. Prof. Asikin mengatakan gitu. Salah? Tidak. Karena Prof. Asikin seorang hakim. Dia yang memutus berdasarkan putusannya. Putusan hakim adalah apa? Sumber hukum. Baik. Betapa hebatnya itu. Tadi Yang Mulia sempat di awal tadi menyebutkan mengenai contoh putusan dari hasil judicial activism di Mandalwangi ya, Bandung. Kalau selain itu selalu menjadi rujukan di perkara lingkungan hidup. Karena mengenai judicial activism yang dilaksanakan oleh majelis hakim. Selain putusan Mandalwangi itu, apakah Yang Mulia ada? Ada putusan dari Prof. Paulus Yang tentang legal standing legal itu. standing organisasi ya, Iya. dengan catatan tidak boleh ada permintaan ganti rugi uang, ya kan? Iya. Itu kan justru dia lebih dulu. Sebelum Mandalwangi itu Sebelum dulu ya. Mandalwangi itu putusan Prof. Paulus Paulus. Sudah melakukan JA. Bayangkan, dari suatu lembaga yang tadinya tidak ada, diadakan oleh beliau. Nah, legal standing itu dari konsep hukum yang tadinya tidak ada, diadakan oleh beliau. Akhirnya dapat diadopkan Diadop di dalam undang-undang. yang baru ya. Nah, terus itu satu putusan. Ada lagi putusan strict liability. Putusan strict liability yang berasal dari PN Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya. Tentang Itu hakim strict liability itu. Itu hakimnya salah satunya anggotanya adalah Pak Tuaka Pidana itu. Pak Prim. Salah satu anggotanya Pak Prim. Jadi di tingkat pertama banding kasasi kalah. Sampai tingkat kasasi dibatalkan. Ya. Dengan alasan kalau tidak salah, masih ada sengketa yang belum diselesaikan kalau tidak salah itu. Kemudian di dalam tubuh ininya sendiri, tergugatnya itu. PK lah. PK kemudian dibatalkan lagi. Diterimalah strict liability. Itu belum ada di dalam undang-undang kita, strict liability. Tapi sudah diadop dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Banyak sekali sebenarnya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita di tingkat pertama ini melakukan satu tindakan judicial activism. Banyak itu. terkait dengan judicial activism yang dilakukan oleh hakim, bagaimana Mahkamah Agung ini mengatasi potensi inkonsistensi putusan ini kan? Ya, mungkin akibat keberagaman interpretasi hukum dari kan subjektivitas hakim-hakimnya ini kan. Nah ini yang menerapkan aktivitas judicial itu. Nah ini kalau misalnya berbagai macam keluar ini, nah ini ternyata dalam perkara mengenai ini di majelis hakim yang lain judicialnya menghasilkan putusan seperti ini, tapi di dalam menghadapi perkara yang sama mungkin di tempat yang lain berbeda. Nah ini bagaimana Mahkamah Agung mengatasi supaya ada terjadi keseragaman ya, keseragaman seperti itu. Kalau itu sudah diatasi Mahkamah Agung dengan pembentukan sistem kamar. Pembentukan sistem kamar satu. Yang kedua kemudian semua produk-produk Mahkamah Agung berupa putusan ya yang sudah menjadi jurisprudensi, kan syarat sudah jurisprudensi sudah tahu ya, sudah diikuti oleh para hakim di bawahnya, barulah kemudian akan menjadi satu jurisprudensi. Dari jurisprudensi itu kemudian kalau ternyata masih ada juga perbedaan antara satu majelis dan majelis lainnya, kemudian jadikanlah kaidah jurisprudensi, jadikan kaidah hukum dalam rumusan kamar. Nah, rumusan kamar ini kemudian meskipun bentuknya sema, kemudian mengikat untuk para hakim mengikat internal Hakim Agung saja. Ya. Cuman sekarang prakteknya kan sudah diikuti oleh kawan kita semua kan, bahkan di luar pun mengikuti sema ini. Nah, kemudian kalau umpamanya di bawah itu ada sesuatu yang seharusnya dilakukan judicial activism, ada sesuatu yang tidak adil. Sampai di sini juga seharusnya kemudian diselesaikan. JC ini, judek juris ini kan kita bicara soal hukum. Kalau sudah sampai di sini seharusnya kita bicara doktrin teori asas. Kalau di bawah ada kasus yang ditangani itu ada satu persoalan, ya kan?
Jangan kita bicara soal hukumnya toh. Hukumnya mengatakan demikian. Aturannya demikian. Hukum dalam arti positif loh. Saya mengatakan tertulis loh. Ya, Aturannya demikian. judek faksi ya. Iya. Judek faksi. Ya sudah selesai itu. Jangan sampai yang ada di sini ya atau kawan-kawan hakim kita mulai dari bawah sampai di sini kita hanya terpaku pada loh. Aturannya kan demikian. Tidak bisa dong kita simbangi. Loh jangan begitu. Anda tidak perlu jadi hakim kalau begitu. Anda harus mencari keadilan. Ini kan tidak adil. Tapi Anda harus mencari adilnya dong. Judek juris kan. Nah, di bawah pun kan juga bisa melakukan demikian. Bukan cuma ketika jadi judik juris, apalagi dari judik juris ketika jadi di Mahkamah Agung inilah maka baiknya kita bicara tentang doktrin, asas, teori. Contoh, ya, contohnya banyak sekarang ini yang seharusnya mulai dipikirkan oleh Mahkamah Agung. Di Satker sekarang ini banyak perlawanan terhadap putusan-putusan perkara pidana, perampasan narkotika, Pihak barang-barang ketiga, ya. narkotika itu, ya kan? Pihak ketiga, ya. Kemudian atau dibawa ke perkara-perkara lingkungan, dia pakai barang milik orang lain. Norma positifnya tertulisnya mengatakan rampas Rampas negara. negara. Nah, norma positifnya, ya kan? Ternyata si pemilik ini kemudian mengajukan perlawanan ke pengadilan. Kalau untuk tipikor sudah ada wadahnya, pasal 19. Ya kan? Selesai, bisa dia ngajukan ini. Tapi itu yang lainnya. Nah, ketika kita di sini, maka kita harus bicara soal doktrin, asas, prinsip. Ya. Pertanyaan atau isu hukumnya adalah apakah bisa putusan perampasan terhadap harta, putusan perampasan terhadap barang bukti yang dihasilkan oleh hakim pidana, kemudian oleh hakim perdata dinyatakan amar itu tidak mempunyai kekuatan hukum, atau di situ ada intervensi dari hakim perdata menyatakan barang itu milik dari si ini karena ada putusan perlawanannya. Di sini kita bicara soal apa lagi? Hukum publik dan hukum privat. Hukum publik kalau berhadapan dengan hukum privat, sebagaimana asas preferensi, dia mengatakan hukum publik yang mana. Tapi persoalannya tidak sampai selesai di situ kalau kita hanya bicara hukum publik dan privat. Di situ ada hak warga negara. Ada hak orang lain. Saya bukan pelakunya. Tapi barang saya ikut-ikutan dirampas oleh negara. Negara kok jadi merampas harta milik warganya yang tidak melakukan tindak pidana. Baik. Terus pintunya kemana ini untuk mendapatkan haknya ini? Nah, disinilah sebenarnya akan dicari cara untuk mendapatkan haknya kembali. Saya bukan pelakunya, tapi barang saya kok diambil sana. Terus jalan saya apa? Orang akan mengatakan gampang, ya gugat aja itu yang kemarin pakai barang Anda itu. Loh bukan begitu cara berpikir hukum. Jangan kita memasukkan kalau hukum tidak ada kemudian kita dipaksa masuk dalam skema-skema itu, tidak bisa. Hukum melayani manusia. Hukum yang menyesuaikan kita. Kalau sudah nggak ada itu apa terus pikiran dimasuk-masukkan dalam skema itu. Kemudian saya harus menggugat sendiri itu. Jangan, ini persoalan hukum. Dan di sini Mahkamah Agung harus membuat putusan sementara belum ada aturannya. Buat putusan yang kira-kira ini loh. Ada suatu hak dari warga negara yang tidak melakukan tindak pidana, tapi barangnya dibawa. Dirampas untuk negara. Hal tersebut mengusik rasa keadilan ya. Nah, kalau saya itu mengusik rasa keadilan. Ya, meskipun saya warga negara, meskipun saya berdiri dalam posisi hukum privat, ya kan? Ini kan dua hukum. Rezim hukum publik, rezim hukum privat. Hukum publik boleh ngambil milik warga negara yang melakukan tindak pidana sepanjang barang itu benar-benar milik dari si pelaku tindak pidana.
Tapi hukum publik akan menjadi diragukan ketika barang ini ternyata bukan milik dari pelaku, milik orang lain atas dasar sewa-menyewa. Iya, iya. Orang akan mengatakan, nah tinggal gugat aja kepada si orang yang masuk penjara itu. Apakah tidak bisa kita cari jalan lain? Harusnya kita cari jalan lain. Jadi kalau menurut Yang Mulia, dengan judicial acquisition terhadap contoh seperti itu, harusnya Mahkamah Agung bisa menjawab hal tersebut, bisa memberikan keadilan maksudnya ya, bukan Betul. menjawab, bisa memberikan keadilan Betul. kepada Iya. warga negara ya. Dan ini bisa juga dimulai dari hakim pengadilan negeri. Oh begitu ya. Contoh, ya saya kasih tahu. Ini clue saja ini. Mudah-mudahan kawan-kawan kita di Satker, hakim-hakim kita di Satker itu juga punya pikiran yang sama dengan saya. Pintu masuk ke perkara pidana dari hukum perdata adalah pasal 98. Penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Kan cuma itu. Ya. Ya, pintu penggabungan ganti rugi dalam perkara pidana. Praktek selama ini adalah ketika kita mengajukan gugatan penggabungan itu, maka kerugian real yang diderita, ya kan? Ya. Contoh 359 Kendaraan, kecelakaan lalu lintas, ya biaya-biaya pengobatan itu. terus kerusakan. Ya. Tapi ini udah ada cantolannya pasal 98. Di dalam hukum perdata kita kenal dengan freewaring, intervensi. Baik, baik. Apakah tidak mungkin dicantolkan intervensi itu masuk melalui pasal 98? Pemilik ini kemudian melakukan intervensi. Pintu kan sudah dibuka di sini. Ada hukum enggak? Ya ini hukumnya kan ini 98 itu. Penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara perdata. Pintunya sudah ada dulu, tinggal intervensi masa apa? Tesenkom. Maju untuk kepentingan dia sendiri. Membela kepentingan dia sendiri. Si pihak yang punya itu. Coba. Tinggal cara mengolah, cara mempertimbangkannya dari kawan-kawan kita di Satker itu. Ya harus dimatangkan. Saya kira pasti bisa kalau itu di bawah. Orang buku-buku tentang penemuan hukum itu udah banyak. Apalagi sudah banyak S3. Iya. Ya. Tapi mau apa tidak gitu ya. Nah, dia satu mau atau tidak. Ketika kuliah S3-nya dia ikuti teori atau tidak. Gitu. Baik, ini tadi mengenai JA di dalam penanganan perkara. Ini yang menarik lagi adalah mengenai eksekusinya. Ini kan hal yang sulit ya. Sulit, banyak eksekusi perkara lingkungan ini menemukan banyak kendala ini kan di lapangan ini. Apalagi mengenai pemulihan yang tentunya sifat kompleks dan berbiaya tinggi. Pemulihan lingkungan ini kan, waktunya juga panjang ini. Seperti itu. Nah ini kalau yang selama ini terjadi, ini Mahkamah Agung melihat ini hambatan-hambatan apa ya yang banyak terjadi ya. Sehingga nanti mungkin bisa menjadi masukan bagi para ketua ini ya di Satker ini strateginya gimana ini kalau untuk eksekusi terhadap pemulihan lingkungan ini. Oke, ya. Satu. Persoalan eksekusi ini kan bukan persoalan yang berdiri sendiri. Tapi persoalan yang dimulai dari awal. Ketika awal gugatan masuk. Perkara lingkungan sudah ada aturannya Perma 1 tahun 2023. Ya. Ketika dia mengajukan gugatan, kemudian di situ dia juga mencantumkan atau dalam positanya tentang rencana pemulihan. Tadinya itu tidak ada itu. Tidak ada. Semula nggak ada. Tidak ada eksekusi kita hanya apa sih? Coba. Ganti rugi. Pembayaran sejumlah uang. Ya. Eksekusi real. Melakukan suatu perbuatan. Kan cuma itu doang. Tapi dengan adanya Undang 32 2009 lahirlah eksekusi pemulihan. Cuman eksekusi pemulihan itu tidak bisa sehari 2 hari kan. Bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun tidak bisa. Itu bisa 100 tahun. Pohon untuk sampai Iya. Coba. untuk galian tanah Pencemaran. Atau kerusakan karhutlah yang gambut. Gambut. Nah, yang gambut itu bukan ditanami kemudian keluar itu si eksekusi berarti sudah selesai. Tidak, kadar yang ada di dalam situ hewan-hewannya sudah datang semua. Ini kalau ahli evaluasi lingkungan akan mengatakan demikian, itu belum kendala dalam pelaksanaan eksekusi lingkungan. Dulu itu dari
awalnya. Ya, awalnya karena kita tidak kenal dengan adanya konsep rencana pemulihan. Nah, kalau sekarang ini dengan di atas dengan Perma 1, 2, 3, itu harapan kita ketika ada satu gugatan pemulihan lingkungan itu sudah diajukan konsep rencana pemulihannya. Nah, bagaimana yang sudah terjadi nih? Yang sudah ada gimana? Dari beberapa putusan, dari beberapa info yang saya dengar, meskipun dari awal itu tidak ada rencana pemulihannya, kemudian mereka rupanya sudah sepakat membuat rencana pemulihan, kemudian dibuat persetujuan, kesepakatan. Nah, itulah kemudian yang dikerjakan untuk melakukan tindakan-tindakan pemulihan. Berarti melibatkan terutama untuk ini ya ke Kementerian Lingkungan Hidup juga sebagai Pasti ini harus dilibatkan. dia. Meskipun dia sebagai pihak dalam suatu perkara LH, tapi dia juga harus dilibatkan ketika eksekusi pemulihan itu, mengingat kapasitasnya sebagai otoritas yang berwenang. Tadi Yang Mulia sempat juga menyampaikan mengenai pembuktian terbalik ya. Ini di perkara lingkungan tidak ada shifting burden proof, tidak ada, ya? tidak ada beban pembuktian terbalik, tidak ada. Dengan strict Yang liability ada itu adalah berarti- strict liability. Oke. Yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat adalah soal kesalahannya. Udah itu saja. Tapi tentang kausalitas, adanya perbuatan atau tindakan, adanya alat-alat dan seterusnya, itu tetap harus dibuktikan. Biar itu menjadi fakta, tapi kita tidak perlu hakim-hakim di Satker di daerah-daerah tidak perlu mencari kesalahannya ya. Betul. Biarin. Yang buktikan si tergugat, si penggugatnya tidak perlu membuktikan itu adalah kesalahan dari si tergugat, tidak perlu. Yang diperbuktikan adalah ini loh. Ada aktivitas. Aktivitasnya menggunakan alat-alat atau instrumen atau limbah atau B3. Kemudian ada kerugian. Kemudian ternyata aktivitas itu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Nah, kausalitas ini yang dikotak-atik sini. Bukan kemudian mengatakan, dan kalau sudah mengatakan bahwa ini adalah pakai strict liability, tidak perlu lagi kita akan bicara soal liability based on fault, tidak, 1365 tidak. Tidak perlu itu. Ini yang harus ditegaskan karena memang pencerahan ini perlu ya supaya nanti rekan-rekan hakim di daerah atau dimanapun di seluruh tanah air ini tidak bingung lagi kan seperti itu atau tidak salah mengambil langkah kan seperti itu atau pertimbangannya seperti itu ya. Baik, Yang Mulia, kalau rekomendasi atau petunjuk teknis ya dari Yang Mulia tadi untuk yang dapat diberikan kepada para hakim lingkungan agar mereka menjadi seorang hakim yang progresif dan aktivis judisial yang tanpa melanggar hukum acara, ini apa nih tipsnya nih? Satu, kita perlu pengkayaan tentang referensi. Ya. Tanpa referensi yang cukup dalam pikiran, dalam otak kita, ya, maka kita tidak mungkin bisa melakukan CA. Saya ingat ucapan dari Profesor Sajipto Raharjo pernah mengatakannya. Putusan hakim itu menggambarkan perpustakaan sang hakim. Makin banyak doktrin di situ yang dikutip meskipun dijadikan pendapatnya dia sendiri, ya. Makin banyak teori di situ yang dikutip di situ meskipun dengan gaya bahasa lain dia mengatakan bahwa ini udah tergambar perpustakaan dia. Jadi pengkayaan tentang referensi itu sangat penting bagi sang hakim. Kemudian harus ingat juga bahwa judicial activism itu juga harus didasarkan pada hukum. Sumber hukum apa tadi yang saya sebut tadi? Hukum tertulis, tidak tertulis, ya kan? Jurisprudensi, doktrin, konvensi internasional. Di situ sudah ada semua. Precautionary principle itu pasal 15. Artikel 15 dari yang ada di Deklarasi Rio. Ada asas lainnya lagi, intergenerational equity. Dan itu juga harus diangkat di permukaan. Putusan-putusan hakim yang lainnya juga sudah mengutamakan itu.
Ada putusan Tun tahun berapa itu. Itu juga mengangkat isu tentang intergenerational equity sekaligus precautionary principle. Ada kasusnya di Pulau Bangka. Pulau Bangka itu pulau kecil. Kalau menurut eh, undang-undang pesisir dan pulau kecil itu, pulau itu hanya bisa digunakan untuk konservasi sumber daya alam dan untuk edukasi, ya kan? Tapi di situ keluar izin tambang. Betul. Izin tambang, lihat. Izin tambang ini mencakup 3/4 dari pulau itu. Bayangkan, tambang itu korelasinya adalah dengan permukaan tanah kan diambil. Ya, ya. Bawah juga kadang-kadang bawah juga Ya, diambil juga. kan, ya kan, diambil kan. Bayangin kalau itu diambil 3/4-nya pulau itu. Habis lah, hilang pulau itu. Padahal di situ ada nelayan, ya toh. Ada profesi lainnya selain nelayan, ada para jasa-jasa yang menyediakan turis. Nah, ini menarik yang Ini, set. Kalau dengan JA ini, apakah hakim itu, ini kan izinnya sah loh ya, izinnya kan sama penambangan. bisa hakimnya dibatalkan. Ada berarti kasus ini? Ada kasus itu. Oke. Dibatalkan. Precautionary principle. Seharusnya dari awal izin itu tidak dikeluarkan. Harus dicegah secara dini. Kemudian kalau seandainya ini terus berjalan, ya, generasi yang akan datang tidak akan bisa melihat Pulau Bangka ini. Hilang ya. Hilang. Pulau Bangka yang letaknya di Minahasa Utara. Akan hilang. Ini bukan Pulau Bangka yang di ini ya, Babel ya, Bangka di Bangka Minahasa. di Minut. Ya. Coba bayangin. Ada teori dari Edith Brown Weiss tentang intergenerational equity. Teori ini mengatakan bahwa generasi sekarang ini dia memegang amanah dari generasi yang akan datang untuk menjaga dan memberikannya kepada generasi yang akan datang itu. Sama yang dinikmati dengan generasi sekarang ini. Demikian juga generasi yang akan datang itu juga membawa amanah untuk menjaga, menggunakan dan mewariskan kepada generasi yang akan datang lagi sesuai dengan apa yang dinikmati oleh generasi yang itu. Jadi setiap generasi itu punya kewajiban yang sama. Satu, memelihara keanekaragaman hayati. Dua, memelihara kualitas. Tiga, mewariskan kepada generasi yang akan datang sama dengan yang kita nikmati sekarang ini. Itu teori intergenerational equity yang dari Edith Brown Weiss. Bayangkan, di Pulau Minahasa Utara itulah Mahkamah Agung menerapkan dua prinsip sekaligus itu. Precautionary principle dan intergenerational equity. Bagaimana mungkin nanti kalau umpamanya itu tetap dijalankan, generasi yang akan datang tidak akan bisa menikmati Pulau Bangka, tidak akan tahu karena sudah musnah. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan rekan-rekan hakim di seluruh tanah air yang tadi kita sampaikan. Nah, kalau pesan yang mulia sendiri mungkin kepada para advokat atau NGO ya yang menyaksikan podium ini supaya mereka dalam merumuskan gugatan yang isinya mungkin dapat memancing judicial activism dari majelis hakim. Ini gimana Bapak? Ada pesan atau trik sendiri? Satu, memang ketika mengajukan gugatan lingkungan, ya, posisi dari penggugatnya apa dulu? Ya. Apakah dia perorangan, mewakili kepentingan sendiri, ataukah dia organisasi lingkungan? Kalau organisasi lingkungan, maka dia adalah guidance, dia adalah penjaga lingkungan. Maka paling baik adalah mengikuti apa yang sudah ditentukan bagaimana cara mengajukan gugatan. Seperti ditentukan dalam Perma 1 2023. Ikuti jalan itu. Dan ingat bahwa membuat surat gugatan itu sebenarnya bukan barang yang mudah. Tapi adalah sesuatu yang harus kaya dengan data. Sebelum gugatan selesai, maka data ini yang akan mensupport. Jadi semuanya sudah serba valid semua. Nah, kalau umpamanya kira-kira dan seterusnya, maka di dalam persidangan nanti akan mudah dipatahkan.
Kaya data, kaya informasi, itulah yang bakal memenangkan perkara di pengadilan. Kaya data, kaya informasi. Dan kemudian putusannya bisa dieksekusi. Eksekusi yang paling gampang saja, eksekusi perkara perdata biasa. Kadang-kadang dari awal tidak diikuti dengan data yang valid. Gitu. Di situ ada pihak ketiga yang tinggal, tapi tidak ikut ditarik, tidak ditarik, tidak digugat juga. Hanya percaya kepada si prinsipalnya. Oh ini tanahnya di sini, di sini, di sini dan seterusnya. Tapi sementara di dalam objek sengketa ada pihak ketiga. Ternyata nggak cuma 1-2 orang. Nah ketika ini sudah selesai diputus sampai pengadilan 2 BHT, dieksekusi ternyata pihak ketiga. Sia-sia. Ya, ya, ya. Sedangkan itu kan sebenarnya persoalan yang kaitannya dengan mau tidak kita mencari data selengkap-lengkapnya. Riset dulu. Nah, itu. Gitu, ya, ya, ya. Yang mulia tadi sudah menyinggung mengenai JDPSM di pidana perdata. Kalau di tata usaha sendiri, tata usaha negara maksud saya, di perkara tata usaha negara sendiri, penerapan judicial active session apakah yang berkaitan dengan izin lingkungan tentunya ya, dengan ada perbedaan signifikan nggak dengan yang dilakukan di perkara perdata lingkungan? Tidak, Nggak, sama. sama aja ya. Itu yang saya sebut di Pulau Bangka itu perkara tun itu. Oh itu tuh? Perkara tun. Oh bukan gugatan perdata itu? Bukan perdata. Oh kaitan dengan izinnya itu ya? Betul. Oke, oke, oke. Kalau yang di perdata, soal ganti rugi, pemulihan seperti Kalista Alam, kemudian mana lagi itu banyak juga kan. Kalau mengenai hakim harus putusannya itu menggambarkan perpustakaannya dia kan dalam apa bahasanya istilahnya yang mulia tadi kan berarti kan menggambarkan kasanah pengetahuan dia. Betul. Nah, di era modern saat ini dengan adanya peran teknologi terus data spasial AI dan lain sebagainya ini bagaimana Bapak melihatnya itu dalam mendukung judicial active system pembuktian perkara lingkungan oleh para hakim nantinya. Jadi kemajuan teknologi itu adalah sesuatu yang dapat membantu hakim ketika memutuskan suatu perkara di mana sang hakim kemudian mengatakan dalam hatinya, oh ini tidak adil, maka dia akan mencari jalan berdasarkan dari informasi, dari referensi yang dengan mudah dia dapat, ya kan? Beda dengan yang dulu. Ketika dia akan mencari referensi maka dia harus nyari buku-buku. Sementara sekarang di Google langsung klik, langsung klik. Mau data apa? Mau data tentang proses mediasi umpamanya. Di sini di suatu negara keluar semua, tek. Proses ini di suatu negara, tek keluar semua. Nah, teknologi rupanya dan itu harus bisa dipergunakan untuk membantu sang hakim ketika hendak memutuskan suatu kasus yang ternyata menurut sang hakim ini tidak adil. Katakanlah hukum positifnya menyatakan demikian, tapi sang hakim mengatakan, loh, masa sih adil sih kayak gitu? Seperti saya kasih contoh tadi kasus Kedungombo tadi. Kedungombo ya. Ya kan? Dari 5.000 diputus 50.000. Jadi secara hakim kita harus bisa mengisi kekosongan itu melihat rasa keadilan di masyarakat dan kita harus penuhi itu problem kesenjangan antara peraturan dengan di lapangan dan itu menimbulkan menimbulkan masalah di masyarakat kita harus bisa mendelivery atau menjawab itu yang diajukan melalui gugatan dan kita harus temukan hukumnya kan seperti itu. Baik. Beda jauh antara law in books dengan law in action kan. Law in action inilah yang ada rasanya. Hukum yang hidup di sini. Law in action dari tindakan. Tapi law in books sekali diundangkan dia langsung berhenti. Sementara masyarakat dari hari ke hari selalu berubah dan ini tidak pernah berubah. Makanya ketika dari skema undang-undang dimasukkan tindakan atau perbuatan ini sesuai atau tidak, ini kadang-kadang langsung tertinggal. Undang-undang selalu tertinggal. Sejak diundangkan pun dia sudah tertinggal. Karena manusia itu selalu berubah. Dinamika masyarakat berubah. Nah itulah yang dikatakan sama Portalis. Portalis mengatakan sekali aturan diundangkan, maka dia
dia akan berhenti di situ, meskipun tidak lengkap. Sementara manusia itu selalu berubah. Nah, di sinilah peran hakim untuk menutup kekurangan ini, mengisi. Salah satu caranya dengan judicial activism itu. Betul. Oke, baik. Cuman sekali Itu lagi poin saya di situ. ingatkan bahwa judicial activism itu bukan semata-mata tindakan hakim yang ngawur tanpa alasan. Tidak semuanya juga harus berdasarkan pada aturan juga. Ya, yang seperti saya bilang tadi, yaitu ada berdasarkan pada ketentuan hukum tertulis, tidak tertulis, doktrin, jurisprudensi, satu lagi dari konvensi internasional. Kan bisa diambil satu persatu. Terakhir Yang Mulia, sebagai penutup closing statement dari Yang Mulia mengenai mungkin harapan besar Yang Mulia terhadap masa depan penegakan hukum lingkungan melalui peran judicial activism di peradilan Indonesia. Jangan pernah takut untuk melakukan judicial activism selama itu juga berdasar pada hukum dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi semata. Tidak ada alasan lain untuk mengatakan bahwa judicial activism tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan sepanjang hati nurani kita selaku hakim itu mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak adil. Maka kita harus melakukannya. Superb Yang Mulia, Sobat Podium, ya, keberhasilan penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada pemahaman mendalam. Ini harusnya sambil sementara Siap, kesimpulan dibacakan, harusnya sekalian sambil diiringi dengan petikan musik. Oh, boleh Yang Mulia. Oh gitu ya. Boleh. Sobat Podium, keberhasilan penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada pemahaman mendalam dan keberanian para hakim dalam menerapkan hukum secara progresif. Kebutuhan akan terobosan hukum melalui putusan progresif menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan antara teks hukum dan realitas kerusakan lingkungan di lapangan. Penerapan doktrin progresif seperti strict liability, class action, citizen lawsuit, dan perlindungan hak asasi manusia lingkungan dalam judicial activism harus dipromosikan. Sebelum saya tutup Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan pantun Yang Mulia. Siap. Bunga mekar awalnya kuncup. Warna-warni bunga membuat suasana ceria. Dalam penanganan perkara lingkungan hidup, harus konsisten, maksimal, dan pro natura. Sampai ketemu kembali para Sobat Medium dalam edisi-edisi berikutnya yang membahas mengenai kebijakan Mahkamah Agung lainnya. Salam integritas.